Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut adalah video pembelajaran yang digunakan sebagai salah satu komponen penilaian sertifikasi dosen. Materi ini mengacu pada RPS, mata kuliah kapal perikanan, program studi pemanfaatan sumber daya perikanan, Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan Universitas Brawijaya. Adapun indikator CPMK-nya adalah agar mahasiswa mampu menjelaskan konsep dasar hukum Archimedes tentang benda di dalam air. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya ingin menjelaskan terkait dengan teori bangunan terapung. Tentu kita semua sudah familiar, bahkan kita sendiri pun kalau berenang itu menjadi bangunan terapung. Benda yang terapung pasti akan mengalami 6 derajat kebebasan, terbagi menjadi 3 gerakan translasi dan 3 gerakan rotasi. Translasi itu apa? Translasi itu gerak yang sejajar dengan sumbu. 1, hif, naik turun. Jadi kalau kita berada di suatu bangunan terapung, nah kita pasti akan mengalami di laut itu gerakan naik turun gitu ya. Naik turun itu namanya hif. Yang kedua ada gerakan sway. Sway itu gerakan translasi ke samping gitu ya. Lalu ada surge. Surge ini yang ketiga ini gerakan ke depan dan ke belakang. Lalu ada gerakan rotasi. 4, 5, 6 ini adalah gerakan rotasi. Yang keempat adalah rotasi terhadap sumbu Z. 5, rotasi terhadap sumbu Y, dinamakan pitch ya. Lalu yang keenam ada roll. Kenapa kapal yang begitu besar, begitu berat dan satuannya dalam ton kemudian bisa terapung gitu. Lalu sebaliknya kenapa kemudian jarum yang ukurannya kecil kemudian ringan dan satuannya dalam hitungan gram tapi bisa tenggelam. Untuk menjawab itu kita ikuti materi selanjutnya. Berat benda yang dicelupkan ke dalam air ini, kita lihat di gambar A, benda ini, sebuah kubus ini ketika ditimbang di udara beratnya 20 Newton. Benar ya? Berat sama massa kan beda ya. Kalau massa itu satuannya apa? Kilogram. Kilogram. Kalau berat satuannya? Newton. Newton. Ya berarti udah benar berarti ya. Berarti kita saja ya mungkin pemakaian istilahnya yang sehari-hari yang kurang pas tapi sudah berlaku umum gitu. Namanya berat badanmu berapa, harusnya sekian Newton kan ya. Tapi kita menjawab sekian kilogram kan. Tapi itu sudah berlaku umum. Tapi kita harus pahami itu bahwa setiap kita kalau menghitung namanya berat itu adalah Newton. Nah, ketika ditimbang di udara, kubus ini memiliki berat 20 Newton. Nah, lalu kubus ini kemudian dimasukkan ke dalam air dan lalu ditimbang gitu ya. Timbang. Ternyata ketika kubus itu menyentuh air, bagian airnya tuh tumpah gitu ya. Lalu diukur beratnya, ternyata di timbangannya menunjukkan angka 14 Newton. Berarti berapa yang hilang? Ada 6 Newton yang hilang. Kemana? Di sini, di gelas itu, gelas tampungannya. Lalu di gambar C itu kemudian dilepas secara keseluruhan. Ternyata setelah dilepas secara keseluruhan, di timbangan menunjukkan angka 10 Newton, berkurang 10 Newton. Nah, kemana 10 Newton? Ya tentu saja ada di tampungan, di air di dalam tampungan ini. Sehingga rumusnya kemudian menjadi rho air, itu massa jenis air, dikalikan dengan percepatan gravitasi, lalu dikalikan dengan volume dari air yang berpindah itu. Ya. Volume badan saya itu berapa sih misalnya volumenya? Atau
eh, kita ingin tahu tuh volumenya. Ya masuk saja ke dalam bak mandi, lalu air tumpahannya ditampung dalam sebuah kotak yang bisa kita ukur panjang, lebar dan tinggi sisinya. Nah, dari panjang, lebar, tinggi sisi itu kemudian kita bisa dapat volume dari badan kita, bisa kita hitung. Lalu juga berat badan kita juga bisa kita hitung dari situ. Tinggal dikalikan massa jenis air, kemudian percepatan gravitasi. Kita perdalam lagi, di udara sebuah balok ini juga ditimbang, massanya ada 4000 kg. 4000 kg dengan volume 1, berarti ukuran benda ini panjang kali lebar kali tingginya jadi 1 semua gitu ya, sehingga menghasilkan volume 1 meter kubik. Lalu kubus ini dimasukkan ke dalam air, pada alat timbangannya itu menunjukkan tinggal 3000. Air ini mendorong kita ke arah yang berlawanan sebesar 1000. Sehingga kalau 4000 yang ke arah bawah, kemudian ada 1000 yang ke arah atas, sisanya tinggal 3000. Oke, paham sampai sini? Paham, Pak. Nah, paham. Oke. Jadi ada gaya yang arahnya ke atas sebesar 1000 kg. Nah, gaya yang ke atas itu, yang menahan itu dinamakan buoyancy. Gaya apung namanya. Nah, gaya yang melawan. Arahnya ke atas. Jadi berlawanan dengan arah berat. Di mana letak titik buoyancy-nya? Titik buoyancy-nya adalah pada titik berat di dalam air. Jadi ada titik berat, kalau benda ini kubus maka titik beratnya pasti di tengah-tengah kan, begitu ya. Nah, titik berat itu tidak sama dengan titik apung. Lalu ketika ada sebagian yang tenggelam, maka titik apungnya ada di bagian yang tengah-tengah dari bagian yang tenggelam itu titik apungnya. Kemudian eksperimen selanjutnya, kubus yang berbahan baja, panjang sisi-sisinya adalah 1 meter. Nah, kubus ini kemudian dilepaskan ke dalam air. Massa jenis kubus 7.850 kg per meter kubik. Massa jenis air 1000 kg per meter kubik. Percepatan gravitasinya adalah 9,81 meter per detik pangkat 2. Jadi apa yang terjadi ketika kubus ini dilepaskan ke dalam air? Ada yang bisa menerka apa yang terjadi? Apakah dia tenggelam, mengambang? Mengambang, Pak. Mengambang ini ya. Padahal besi yang sangat berat, kita lihat massa jenisnya jauh sekali. 7.000 berbanding 1.000. Nah, kalau kubus besi Tenggelam, Pak, maksudnya, tenggelam, Pak. tenggelam gitu ya. Yang benar adalah kubus ini kemudian akan masuk terus ke dalam air sampai ke dasar daripada perairan itu. Kenapa? Karena ada perbedaan massa jenis yang sangat jauh, itu selisihnya beda. Nah, itu adalah jawaban versi pertama. Nah, jawaban ini baru akan tepat kalau benda itu berupa padat gitu ya. Kalau bentuknya padat, di satu sisi ada selisih massa jenis yang sangat besar. Jarum tadi terbuat dari baja, ya massa jenisnya juga sama seperti ini. Hanya volumenya saja yang kecil. Tapi karena dia berbentuk padat, maka dia pasti akan tenggelam. Itu jawaban pertama ya yang bisa kita jelaskan. Berdasarkan hukum Newton 1, sebuah benda dalam keadaan bebas begitu,
ketika didorong itu dia akan terus bergerak kecepatan tertentu. Sigma gaya sama dengan 0. Dan juga sigma momennya sama dengan 0. Lalu apa kaitannya dengan kubus tadi? Nah, di situ ada fenomena hukum Newton 1 yang terjadi. Apa gaya-gaya yang bekerja pada kubus tadi? Nah, yang pertama adalah gaya berat itu ya. Kita lihat penerapannya, perhitungannya. Gaya gravitasi yang bekerja pada benda itu ketika benda itu dilepas, Rho kali G kali V. Rho itu adalah massa jenis, yaitu massa jenis kubus baja tadi. Kemudian kali G gravitasi, lalu dikalikan dengan V itu volumenya. Nah, dikasih tanda minus karena arahnya ke bawah tuh ya. Jadi itu kesepakatan umum ya, kalau gaya yang bekerja arahnya ke bawah itu minus, yang ke atas itu plus gitu ya. Nah, besar sekali nilainya, ada 77.008,5 Newton. Lalu gaya ini, gaya yang ke bawah tadi karena berat benda tadi dilawan oleh air gitu ya, dilawan oleh air. Apakah dia bisa itu mengalahkan yang arahnya ke bawah? Kita lihat hitungannya. Jadi 1000 atau 1 meter kubik dikali 1000 dikalikan dengan gravitasi. Jadi 1000 ini adalah massa jenis air. Ternyata hasilnya hanya 9.810. Nah, arahnya ke atas, dia positif, sehingga kalau kita jumlahkan resultannya adalah minus 67.000. Minus berarti tandanya benda itu akan, atau kubus tadi akan terus ke bawah sampai ke dasar. Nah, sekarang kita masuk pada percobaan kedua. Kubus tadi, kubus baja tadi kemudian ditarik gitu ya, ditarik ke samping, ke atas bawah gitu ya, ditarik. Sehingga karena ditarik, maka bayangkan ini kubus ini adalah karet gitu ya, karet. Atau mainan anak-anak itu plastisin itu, bayangkan kita tarik tarik atas bawah, kiri kanan, sehingga di dalamnya ada rongga, cavity, ada cavity inside, ada rongga di dalamnya. Ditarik, yang awalnya panjang sisinya itu 1 meter, sekarang menjadi 2 meter. Volume luar daripada, atau volumenya itu menjadi 8 meter kubik. Sedangkan volume di dalam itu ada 7, volume rongganya itu ada 7 meter kubik. Dari sini kita bisa tahu berapa panjang sisi di dalam rongganya itu, yaitu 1,913. Nah, sekarang kita mau cari ketebalannya, ya kita kurangi 2 dikurangi 1,9, karena ada 2 sisi maka dibagi dikali 0,5 atau dibagi 2. Oke, sampai sini paham? Ada yang tidak paham silakan bertanya. Belum, Pak. Oke, masih bisa ya. Nah, selanjutnya apa yang terjadi? Apakah dia akan, setelah dirubah itu, apakah dia akan tetap tenggelam? Nah, kita buktikan dengan hitungan matematikanya. Pertama, kita sudah tahu bahwa beratnya adalah 77.008,5 Newton. Lalu, nah sekarang yang berubah apa? Yang berubah adalah gaya ke atasnya, itu gaya yang melawan tuh akibat adanya air itu, dimana tadi dia sudah berubah. Jadi meskipun ada perubahan volume, tapi kan beratnya sama gitu ya, sama, sehingga
gaya gravitasinya itu pun sama seperti yang sebelumnya. Nah, sekarang kita cek setelah dia berubah bentuk volumenya, yaitu menjadi 8 dikalikan 1000 dikalikan 9,81 kemudian menjadi 78.480 Newton. Sehingga resultannya adalah menjadi positif ya kalau kita jumlahkan 77 minus 77.008,5 dijumlahkan atau ditambahkan dengan plus 78.480 menjadi plus 1.471,5. Nah, ini kita bisa simpulkan dari hasil ini bahwa kubus ini kemudian tidak tenggelam, tetapi terapung gitu. Jadi ada bagian daripada kubus ini yang kemudian berada di atas air. Sehingga ada namanya gaya hidrostatis namanya, akibat air, yaitu yang menekan ke bagian sisi-sisi daripada benda yang tenggelam. Rumusnya adalah Rho kali G kali volume bagian yang tercelup. Ini namanya displacement. Rho dikali G dikalikan dengan volume yang tercelup. Berarti volume yang tercelup adalah panjangnya B dikali A, lebarnya A, kemudian tingginya adalah T. Itu adalah volumenya. Jadi itu topik atau materi tentang teori bangunan terapung. Ini bertanya Pak, saya. Ya, silakan. Berarti yang membuat bangunan terapung itu kalau kapal tuh lambung kapalnya ya Pak ya? Ya, dari materi tadi kan kita bisa simpulkan bahwa bentuk itu menjadi faktor utama daripada sebuah benda itu apakah bisa mengapung atau tidak. Ya, bentuk salah satunya kalau kapal adalah bentuk lambung. Meskipun tidak bentuk lambung seperti kapal, kalau dia di dalamnya ada rongga seperti tadi ada kubus atau balok yang di dalamnya ada rongga. Kemudian setelah kita benda itu kemudian dijatuhkan ke dalam air, nah itu bisa saja terapung gitu. Nah, makanya kemudian dihitung apakah dia ini akan terapung atau tidak. Jadi makanya ketika kita mendesain sebuah misalnya keramba jaring apung misalnya, maka kita bisa hitung sebelum keramba ini diterjunkan ke dalam air, kita sudah bisa tahu apakah dia bisa terapung, seberapa dia terapungnya, timbul atau muncul di atas air berapa. Nah, tentu kita perlu bahan-bahannya, misalnya kita perlu tahu massa jenis daripada benda yang kita buat alat ini gitu. Massa jenisnya tahu, kemudian Rho air tahu, kemudian volume dari benda yang mau kita celupkan tahu, udah nanti ketahuan berapa displacementnya berapa, kemudian dia mengapung atau tenggelam, gitu kita bisa tahu. Dan kita bisa atur seberapa dia tenggelam, seberapa dia terapung gitu. Apakah dia bisa melayang di air gitu ya. Di dalam air itu bisa kita atur. Ya dengan cara tadi mengatur besar rongga di dalam misalnya sebuah bola gitu, besar rongga di dalam itu akan menentukan seberapa dia terapung. Itu ya jawabannya. Jadi bentuk lambung itu kalau di kapal, bentuk lambung itu terkait dengan kecepatan gitu ya. Terkait dengan kecepatan.
apakah dia lancip atau gemuk atau kurus, ya semakin kurus bentuk lambungnya semakin cepat. Itu makanya bentuk lambung kapal cepat dengan kapal-kapal yang lambat itu berbeda bentuknya. Nah itu nanti hubungannya sama kecepatan. Kalau gaya apungnya itu ya karena semua pasti mengapung gitu. Ketika sebuah benda ada rongga di dalamnya, ada udara, walaupun dia terbuat dari baja pasti ngapung gitu ya. Oke, itu. Terima kasih, Pak. Ya. Mungkin ada yang lain? Izin bertanya, Bapak. Iya, silakan. Perkenalkan diri ya, siapa nih? Oke. Perkenalkan, nama saya Pemirsa Siregar. Pertanyaan saya dari sama Bapak, apakah luas permukaan dari sebuah benda, misalnya katakanlah seperti kapal, juga ember dan lain sebagainya, itu akan mempengaruhi gaya tenggelam atau gaya apung pada benda tersebut? Oke, ya, jadi sangat berpengaruh itu ya. Luas permukaan daripada benda itu sangat berpengaruh. Semakin luas, maka dia akan semakin besar gaya apungnya. Kenapa? Karena tadi volume itu berpengaruh pertama. Volume berpengaruh. Nah, volume itu bergantung juga pada luasan. Nah, misalnya luasan dikali volume itu luasan dikali tinggi itu kan volume ya. Nah, semakin luas maka semakin tinggi nilai volumenya. Coba kita bayangkan misalnya buah tadi itu ya, ketika misalnya papan gitu ya, papan ya semakin ditambah gitu, semakin luas, misalnya dua papan gitu disatukan, terus tambah lagi jadi 3, 4 dan seterusnya. Nah, tentu dia akan makin kuat dia ya, kita bisa analogikan begini. Kalau kita duduk di papan yang hanya satu misalnya di air, dengan kita kemudian papan itu disambung walaupun dengan ketebalan yang sama, disambung, maka dia akan lebih kuat untuk menahan beban kita kan begitu ya. Nah, itu tandanya ketika dia lebih kuat menahan beban yang lebih berat, maka disitulah kita bisa tahu bahwa daya apung daripada papan-papan yang disambung ini lebih besar daripada papan yang hanya satu tadi. Nah, itu pada prakteknya begitu kan. Jadi tentu saja luasan itu akan sangat berpengaruh. Begitu. Baik, bisa dipahami ya? Baik, Bapak. Terima kasih. Oke. Sudah kebayang ya. Nanti kalau diajarin bagaimana membuat keramba jaring apung misalnya, itu kan sudah ngerti kan ya. Filosofi atau rumpon gitu kan. Tahu. Tadi bagian yang terapungnya, pengapungnya itu kan bisa tahu nanti, bisa ngerti cara ngitungnya untuk bagian yang terapung, atau kita mau bikin rumah apung gitu, rumah apung untuk wisata misalnya. Nah, dari teori ini kita bisa aplikasikan untuk mendesain kemudian menghitung apakah dia bisa terapung atau tidak gitu kan ya. Dengan bangunan di atasnya misalnya yang berat sekian dan lain sebagainya. Apakah kita bisa mendesain ponton ataupun tabung yang bagian dasar daripada bangunan itu kan dia akan berdiri di atas ini kan bangunan. Misalnya kita mau bikin rumah-rumahan di laut misalnya, rumah apung misalnya. Nah, kita bisa hitung tuh berapa besar tabung ataupun silinder yang berongga yang kita pakai untuk menahan bangunan itu supaya tetap di atas air kan. Kita bisa hitung kebutuhan kalau misalnya kita pakai tangki ataupun drum, itu kita bisa hitung kebutuhan drumnya berapa sih gitu untuk berat sekian gitu ya. Stabil apa enggak dengan kalau dia tenggelamnya
hanya sedikit, wah nggak stabil ini, itu gampang goyang gitu ya. Nah, gerakannya juga kan bisa diukur, gerakan olengnya tadi ya, roll-nya, pitch shift-nya itu juga bisa diketahui. Ada kalau hitungan manual sih agak susah, tapi ada software-nya yang bisa membantu itu. Kita bisa tahu gerakannya, apakah kita nanti bisa simpulkan apakah bangunan ini nyaman ya untuk wisatawan misalnya, nyaman nggak untuk orang, atau orang jangan-jangan begitu orang naik langsung mabuk dalam waktu 5 menit gitu. Nah itu bisa juga diukur tingkat kenyamanannya, seberapa lama di orang ini bisa bertahan. Nah itu, nah cocok nanti kalau kita mau bikin semacam ide, bikin wisata di pulau-pulau kecil misalnya. Nah, ini bisa ilmu ini yang dipakai untuk bangunan terapungnya itu. Baik, itu saja mungkin. Kalau tidak ada pertanyaan, kita bisa akhiri ya. Demikian. Baik, itu saja mungkin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Salam. Ya. Terima kasih, Pak.